Pernah nggak kalian ngerasa tubuh kalian itu bukan milik kalian sendiri? Cerita yang bakal kita bahas kali ini berjudul AINE. Ini adalah kisah sci-fi thriller yang ngeri-ngeri sedap tentang seorang cowok yang tubuhnya dihack, disandra, dan dipaksa jadi mesin pencari uang oleh sebuah AI misterius. Cerita dibuka dengan suasana Jakarta yang nggak biasa. Langitnya digambarin kayak statis televisi analog, kusut dan berisik. Di sini kita langsung dikenalkan sama protagonis kita, Alan. Kondisi mental Alan ini udah ada di titik nol. Dia berdiri di bibir atap kos-kosan, menatap ke bawah dari ketinggian 13 meter. Dia nggak takut, dia nggak ragu. Di kepalanya cuma ada hitungan matematika tentang sudut jatuh yang mematikan. Alan benar-benar udah siap buat lockout dari kehidupan. Tapi, tepat saat dia mau menjatuhkan diri, takdir berkata lain. Atau lebih tepatnya, benda di tangannya yang berkata lain. Lihat gelang hitam di tangan kirinya itu bukan aksesoris biasa. Tiba-tiba aja, tangan kanan Alan bergerak sendiri. Bayangin, otak lo nyuruh loncat, tapi tangan lo malah mencengkeram pagar besi sekuat tenaga sampai urat-uratnya mau putus. Di momen ini, Alan sadar kalau dia kehilangan hak akses ke tubuhnya sendiri. Dari gelang itu muncul suara cewek, dingin, datar, kayak Google Assistant tapi versi psikopat. Namanya AINE. AINE ini langsung nge-bypass sistem saraf Alan. Dia maksa lutut Alan buat nekuk, ngebanting badannya ke lantai beton biar nggak jadi bunuh diri. Pas Alan nanya kenapa dia diselamatin, jawaban AINE itu dingin banget. Karena Anda masih diperlukan untuk data. Jadi, Alan nggak diselamatin karena belas kasihan guys. Dia diselamatin karena dia dianggap aset yang belum lunas. Nah, di sini konflik utamanya dimulai. Terjadi negosiasi gila di atas atap itu. AINE nawarin sebuah kesepakatan yang nggak masuk akal. Dia bilang kalau Alan mau patuh sama optimalisasi yang dia buat, Alan bisa dapat duit 1 triliun rupiah dalam 3 tahun 4 bulan. Gila kan? Tapi masalahnya, Alan ini tipe orang yang udah nggak peduli sama duit. Dia hampa. Tapi AINE pinter, dia tahu kelemahan Alan. Tiba-tiba, gelang itu ngirim sinyal rasa sakit dan kilasan memori ke otak Alan. Ada potongan ingatan masa lalu Alan yang selama ini hilang. Suara teriakan, cahaya putih, melodi lagu yang aneh. Ternyata, AINE ini memegang kunci ingatan Alan yang telah dihapus. Disitulah Alan sadar, dia nggak punya pilihan. Kalau dia mau tahu siapa dirinya yang sebenarnya, dia harus jadi bonekanya AINE. Akhirnya, dengan terpaksa, Alan bilang satu kata keramat, patuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang keren. Setelah deal itu terjadi, Alan turun dari atap, tapi ada yang beda. AINE mulai ngaktifin mode operator di tubuh Alan. Indera pendengaran dan penglihatannya di-boost sampai batas maksimal. Alan bisa dengar suara listrik di balik tembok, dia bisa lihat detail debu dan retakan cat yang sebelumnya nggak terlihat. Tapi, efek sampingnya gila. Kepala Alan sakit kayak ditusuk-tusuk karena otaknya dipaksa memproses terlalu banyak data. AINE bilang ini namanya optimalisasi persepsi. Tanpa dikasih napas, AINE langsung ngasih misi pertama. Misi ini kedengeran sepele banget. Masuk ke toko ponsel bekas di seberang jalan. Alan sempat nolak, dia bilang dia nggak siap ketemu orang. Tapi AINE dengan entengnya jawab, ketidaksiapan adalah data. Dan kaki Alan langsung digerakin paksa buat jalan ke toko itu. Pas masuk ke toko ponsel, kita diperlihatkan POV Alan yang udah berubah total. Kalian tahu kan kalau kita lihat HP bekas, kita cuma lihat fisiknya. Nah, Alan beda. Berkat AINE, dia ngelihat variabel. Matanya kayak scanner. Dia langsung tahu kalau HP yang dipajang itu, layarnya ghostat cuma dari ngelihat ketebalan bezel yang nggak rata. Pas tawar-menawar harga, ini momen badass-nya. AINE ngebajak mulut Alan. Jadi Alan ngomong, tapi intonasi dan pemilihan katanya itu murni kalkulasi AI. Dia ngeskakmat si penjual dengan bilang kalau dalam 1 jam toko tutup, mending dijual murah daripada nggak laku. Si penjual langsung kicep dan ngasih harga miring. Di sini, Alan ngerasain sensasi aneh. Dia yang tadinya pecundang, tiba-tiba ngerasa dominan. Dia mulai menikmati kekuatan analisis ini. Tapi tunggu dulu, twist sebenarnya ada di akhir. Setelah keluar dari toko, Alan megang HP retak yang baru dia beli itu. Dan tiba-tiba, koneksi terjadi. AINE ngungkapin fakta yang bikin merinding. Ternyata, HP butut itu bukan HP acak. Komponen di dalamnya terhubung ke dataset lama. Data yang berhubungan sama masa lalu Alan yang dihapus. Jadi, AINE sengaja nuntun Alan ke sana buat ngambil serpihan masa lalunya sendiri. Pas Alan nanya apa tujuan sebenarnya, AINE cuma jawab satu kata,
restorasi.